terbaru yang tidak membosankan. Kami dari Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang merespon baik program ini, terutama kepada panitia yang sangat luar biasa, yang sudah bersusah payah untuk menyusun berbagai program sehingga bisa terlaksana program untuk pelatihan pemanfaatan akun belajar. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah bergabung mengikuti pelatihan pemanfaatan akun belajar yang akan dilaksanakan mulai pada hari ini dan 3 hari ke depan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan mulai saat ini pada hari Jumat tanggal 23, pemanfaatan akun belajar untuk melaksanakan pelatihan dengan resmi dinyatakan dibuka. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Abdul Jabar SPD yang sudah memberikan arahan dan bimbingan serta membuka acara kita hari ini. Hadirin yang terhormat, demikianlah rangkaian acara pembukaan kita hari ini. Sebagai penutup acara, marilah bersama kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami mohon kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung pada ruang Zoom meeting untuk dapat menghidupkan kamera, dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak host untuk mengambil foto. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Sekali lagi kami beritahukan untuk dihidupkan kameranya. Ada 5 halaman yang akan kita foto. Kita mulai Bapak Ibu ya. Halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman yang kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Tahan senyumnya ya. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Silakan Bu Moderator. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya Tiak Malia sebagai moderator yang bertugas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kami infokan bahwa sebentar lagi kita akan melanjutkan acara untuk sesi kedua. Jadi kita akan break selama 5 menit. Dan selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Bapak host. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Moderator. Kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk istirahat selama 5 menit. Kami berharap tidak ada yang keluar dari room. Terima kasih.
Halo Pak Teh. Selamat sore Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa antusiasnya. Senang sekali perkenalkan saya Tiak Malia sebagai moderator yang bertugas untuk memandu rangkaian sesi acara kita hari ini. Baik, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir dan bergabung bersama kami melalui Zoom meeting dalam rangka acara pelatihan pemanfaatan akun Belajar ID, belajar di mana saja dengan Google Workspace for Education. Baik Bapak Ibu, materi kita hari ini berkenaan dengan penggunaan fitur Google, di mana berbicara mengenai Google tentu bukanlah hal yang asing lagi, khususnya bagi kita sebagai tenaga pendidik di era digital ini. Tidak hanya untuk mengirim email atau menjadi sumber referensi saja, tapi Google mempunyai banyak sekali fitur yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kegiatan pembelajaran. Namun dalam kenyataannya, penggunaan akun Google, fitur Google ini belum bisa kita manfaatkan secara maksimal. Nah, Bapak Ibu, sekarang untuk memaksimalkan penggunaan fitur Google, sudah tersedia akun Belajar ID yang bisa diakses oleh seluruh tenaga pendidik di Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan beberapa fitur Google dengan akses akun Belajar ID. Tentunya bersama trainer kita yang sangat luar biasa sebagai narasumber kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan akun Belajar ID dan bagaimana cara mengakses akun Belajar ID untuk penggunaan fitur Google. Itu semua akan dibahas dengan tuntas oleh trainer kita hari ini, yaitu Ibu Mardiana SPDSD. Beliau adalah seorang guru di SD Negeri 1 Calang dan sejauh ini sudah memenangkan banyak sekali penghargaan sebagai guru berprestasi tingkat sekolah dasar Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2019 dan juga memenangkan penghargaan pada event karya inovasi pembelajaran tingkat SD Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2020. Moto hidup beliau adalah selalu berpikir positif dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala guna hidup tenang dan nyaman. Masya Allah, menarik sekali. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Mardiana SPDSD untuk dapat memaparkan materinya mengenai akun Belajar ID dalam waktu kurang lebih 60 menit. Kepada Ibu Mardiana SPDSD kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk memaparkan pemanfaatan lebih mendalam bagaimana fungsi akun pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, saya tidak memperpanjang mukadimah lagi karena kita sudah banyak rentetan pembukaan dari Bapak Kepala Dinas, dari Bapak Ketua IGI, dan lain-lain. Penjelasan sudah sangat rinci ya kalau secara umum. Jadi saya langsung masuk ke materi saja. Baik Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, saya izin share untuk
Share ya. Oh Pak, tolong ini Pak, kasihkan ke saya. Bisa langsung. Ya. Oke. Muncul? Ya, bersabar ya Bapak Ibu sekalian. Saya memakai HP karena jaringan kebetulan kami berkumpul di Dinas Pendidikan semuanya. Jadi ternyata koneksi di sini kurang baik. Jadi saya beralih ke handphone saja. Belum. Bapak Ibu saya izin matikan video ya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, sudah kelihatan. Oke, baik. Nah, salah satu kelebihan kita menggunakan Google Drive, kita tahu fitur-fitur dari Google Workspace for Education adalah seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada kendala kita menggunakan laptop, kita bisa langsung beralih menggunakan handphone. Tentu saja dengan jaringan yang baik. Baik, tidak berlama-lama saya langsung memaparkan Bapak Ibu guru sekalian yang ada di seluruh Indonesia. Karena Bapak Ibu, kita di sini tidak hanya saja dari Aceh Jaya. Ada sahabat kita dari Kalimantan, dari Bandung, dari Aceh PD, dari Aceh Selatan, Abdiya, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang dari Sumatera Utara juga. Suatu kehormatan bagi kami mempunyai kesempatan yang baik bisa bersilaturahmi dengan seluruh kawan-kawan guru yang ada di seluruh Indonesia. Nah, hari ini tema kita adalah pelatihan pemanfaatan akun Belajar ID. Belajar di mana saja dengan Google Workspace for Education. Nah, Bapak Ibu sekalian, Google Master Trainer yang ada di Aceh Jaya untuk tahun ini itu ada 3 orang, yaitu saya, kemudian ada Pak Ernal, beliau bertugas di SMK Negeri 1 Calang, dan Ibu Fiza Suhana, beliau adalah kepala sekolah di SMP Unggul Calang. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengenai aktivitas akun pembelajaran sebenarnya sudah diedarkan per tanggal 30 April 2021. Kementerian sudah mengedarkan ini sejak itu kepada seluruh dinas pendidikan yang ada di Indonesia. Tetapi mungkin dalam pelaksanaan di lapangan tidak terlalu menonjol ya aktivasinya. Oleh sebab itu, Kemendikbud mempunyai cara lain agar aktivasi akun bisa meningkat dengan signifikan, yaitu dengan diadakannya program Google Master Trainer ini. Bapak Ibu sekalian, program Google Master Trainer ini difasilitasi oleh Revo Indonesia yang merupakan partner dari Google dan bekerja sama dengan Kemendikbud. Itu merekrut guru-guru yang ada di seluruh Indonesia menjadi Google Master Trainer yang memahami secara mendalam tentang akun pembelajaran ID. Dan insya Allah sekarang ini sedang tahapan proses penerimaan Google Master Trainer Batch 5 yang insya Allah akan diumumkan pada tanggal 26 Juli nanti. Mudah-mudahan sahabat rekan guru yang sudah mendaftar bisa lulus dan bisa terus memperjuangkan aktivasi akun pembelajaran, pemanfaatannya ke depan nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak berlama-lama. Apa itu akun pembelajaran? Akun pembelajaran merupakan sebuah akun elektronik yang membuat nama akun atau user ID dan akses masuk akun password yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengakses layanan aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Nah, siapa saja yang mendapatkan akun pembelajaran? Ternyata tidak semua siswa SD mendapat akun tersebut.
Hal ini mungkin difaktori karena usia dan kemampuan dalam menggunakan akun tersebut. Jadi untuk siswa SD memang hanya untuk kelas 5 dan 6 saja, serta program paket A ya. Kemudian untuk SMP itu bisa diakses dan diperoleh oleh kelas 7, 8, 9. SMA bisa diperoleh oleh siswa kelas 10, 11, dan 12, SMK 10, 11, 12, dan 13, SLB dari kelas 5 sampai dengan kelas 12. Sedangkan untuk pendidik dan jenjang pendidikan, untuk pendidik itu diperoleh untuk guru pendidik di sekolah dasar dan menengah saja. Jadi hanya untuk guru SD, SMP, dan SMA. Banyak sekali sahabat guru TK, guru-guru TK itu tanya ke saya, Bu, kami belum punya akun Belajar ID. Ya memang tidak ada ya, kalau untuk guru TK itu tidak ada. Akun pembelajaran ini kita peroleh dari Dapodik. Jadi kalau TK itu tidak ada Dapodiknya, makanya tidak ada begitu ya. Tapi walau demikian kawan-kawan TK tetap bisa mengikuti kegiatan ini, hanya saja mereka tidak bisa mengakses dengan akun belajar. Demikian ya. Oke, kemudian untuk kepala satuan pendidikan, kepala sekolah juga memperoleh akun ini, serta operator satuan pendidikan. Untuk kepala sekolah dan operator mereka memperoleh akun admin ya, tidak sama dengan kita guru. Kalau guru itu domain belajarnya itu guru SD, guru SMP, dan guru SMA atau SLB. Sedangkan khusus untuk Ibu Bapak Kepala Sekolah dan Operator itu domain ID belajarnya itu adalah admin, jadi khusus mereka dianggap sebagai GTK ya. Nah, mengapa akun pembelajaran dibuat dalam akun Google? Nah, ternyata bukan asal-asalan ya Kemendikbud bekerja sama dengan pihak Google. Pembuatan akun pembelajaran dalam bentuk akun Google berarti kita sebagai pengguna otomatis mendapatkan akses ke segala aplikasi pendukung pembelajaran dalam Google Workspace for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan oleh publik. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, itu fitur-fitur Google, misalnya antara Google Drive, Google Slide, Google Sheet, Google Doc, dan lain-lain, itu semuanya mereka berkaitan apabila kita mau mengaitkan gitu ya, dan tidak berkaitan apabila kita tidak mau mengaitkan. Tapi secara langsung semua itu terhubung. Seperti misalnya kita mau buat pelatihan hari ini, berarti kami sudah menjadwalkannya dengan Google Calendar. Di Google Calendar kita nanti diingatkan, dan di sana juga ada fitur-fitur lain untuk mengakses file-file yang nanti akan kita pelajari bersama, insya Allah 2 hari ke depan. Nah, kemudian akun ini Bapak Ibu tidak berbayar ya, gratis, disediakan langsung oleh Kemendikbud, tidak berbayar dan disediakan untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak perlu buat lagi seperti kita buat untuk Gmail pribadi kita. Nah, jadi sudah ada, kita hanya tinggal aplikasi, tinggal mengaktifasinya saja. Kemudian sistem Google ini mampu mengelola puluhan juta akun. Jadi dengan adanya Google Group, Google berbagai macam Google ini, akun-akun yang bisa kita sinkronkan itu bisa jutaan ya, saling berkaitan satu sama lain. Dan yang kerennya lagi itu sangat dilindungi oleh undang-undang begitu. Orang lain tidak bisa mengakses masuk ke kelompok kita gitu. Kalau ada kegiatan tentang pelatihan dan semua guru menggunakan Google Belajar, mereka yang mempunyai Google akun Gmail itu tidak bisa masuk tanpa izin dari admin gitu ya. Tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam grup kita gitu. Jadi semuanya bisa diakses secara terbatas dan hanya kita saja. Ini sangat baik Bapak Ibu untuk kita bergabung dengan anak-anak didik kita. Jadi orang-orang yang berada di luar akun itu tidak bisa bergabung, tidak ada izin dari kita, tidak bisa bergabung. Demikian ya. Kemudian lagi, kenapa digunakan domain Belajar ID? Tentu ada sebabnya.
Belajar ID merupakan nama domain yang dipilih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas dasar kemudahan diingat oleh pengguna akun pembelajaran sesuai dengan esensi dari pendidikan itu sendiri. Misalnya saya guru SD, domain belajar saya itu identik dengan diri saya, yaitu mardiana85@guru-sd-belajar-id. Kalau Bu Fiza, beliau sebagai kepala sekolah, berarti posisi beliau sebagai GTK di sekolah. Fiza Suhana, 42 admin SMP Belajar ID. Nah, kalau Pak Ernal, beliau karena guru SMK, berarti Ernal Noviandri, guru SMK Belajar ID gitu. Jadi kan keren sekali saya rasa, dan sangat familiar dan mudah diingat gitu ya. Mudah sekali diingat. Kemudian lagi penggunaan akun ini diwajibkan atau tidak? Nah, ini banyak yang kawan-kawan bertanya. Emang untuk apa sih Bu Mar itu? Emang harus gitu ya. Nah, ternyata penggunaan akun ini bersifat opsional Bapak Ibu. Jadi tidak wajib ya. Tidak wajib sama sekali. Kita merasa perlu, belajar, aktifkan. Kalau enggak perlu, enggak usah aktifkan. Nah, tetapi coba perhatikan penjabaran berikut ini. Kemendikbud menyarankan peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan untuk menggunakan akun pembelajaran. Karena yang pertama, akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi antara Kemendikbud dan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi otomatis kalau namanya juga sebagai jalur informasi, kalau kita tidak aktifkan kan kita tidak tahu apa informasi yang penting dari atas sana. Nah, kemudian akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi resmi Kemendikbud. Saat ini dunia semakin canggih. Era digital tidak akan terbantahkan lagi harus kita hadapi. Nah, Kemendikbud juga mereka menyesuaikan diri. Jangan sampai guru-guru saya itu ketinggalan. Akhirnya, informasi yang diberikan itu harus cepat. Dan salah satu cara penyaluran informasi yang paling cepat adalah dengan penggunaan akun pembelajaran yang sudah diberikan oleh Kemendikbud. Demikian. Kemudian materi dan informasi dari Kemendikbud misalnya terkait bantuan pemerintah dan asesmen nasional, ini yang sangat penting dan menarik ya. Akan dikirim juga melalui alamat pos elektronik akun pembelajaran, apalagi untuk sekolah. Siapa tahu Bapak Ibu guru di sekolahnya dapat bantuan, dapat gitu, Chromebook. Pernah dengar nggak Chromebook ya? Itu seperti laptop ya Bu Fiza ya. Dapat ya melalui itu diinformasikan. Kemudian dapat beasiswa apa mungkin peserta didiknya. Karena semuanya terintegrasi. Jadi sangat disayangkan dengan fasilitas yang luar biasa yang diberikan oleh Kemendikbud, kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk apa akun pembelajaran ini diheboh-hebohkan sekarang ini? Ternyata persiapan tatap muka, pembelajaran tatap muka terbatas ya. Alhamdulillah kita di Aceh tidak terlalu lah ya masalah pandemi ini, walaupun kita tetap prokes, walaupun kita tetap berjaga-jaga. Mudah-mudahan di tempat kita tetap seperti ini sampai pandemi berakhir. Nah, walaupun demikian, walaupun kita tetap tatap muka dengan siswa, tapi secara pribadi Bapak Ibu guru seperti hari ini mengikuti pelatihan sekarang tidak lagi pergi kemana gitu, tidak diundang lagi secara tatap muka ke luar daerah atau ke dinas gitu. Sudah dengan tatap muka karena pemerintah meminimalisirkan pembiayaan. Jadi sekarang ini yang dipanggil untuk pelatihan secara offline itu hanya guru-guru tertentu saja yang mengikuti serangkaian tes-tes, barulah mereka ikut misalnya ke Jakarta. Itu dengan berbagai tes. Sedangkan apabila kita ingin meningkatkan kompetensi kita dari dasar, itu mau tidak mau Bapak Ibu harus mengikuti secara online tahap awal. Nah, tahap selanjutnya dengan adanya fondasi awal ilmu yang sudah didapat tentang pelatihan online, itu baru bisa ke tahap pelatihan yang lebih mantap lagi. Nah, ini solusinya. Jadi pemerintah sudah menyediakan akun pembelajaran yang fungsinya sama seperti email yang lain, yaitu sebagai surat elektronik, sebagai penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik,
penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik dan pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, ini semuanya tidak memerlukan kertas. Jadi saat ini kita juga sudah ada wacana baru pembelajaran untuk meminimalisir kertas. Baik itu akreditasi, ke depannya saya dengar tidak lagi dengan kertas, tapi secara online semuanya. Semuanya di-upload. Jadi memang bagus ya, pohon-pohon tidak banyak lagi yang tertebang, sehingga semua bisa menjadi lebih hemat biaya. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, apabila kawan yang belum aktif akun belajarnya, silakan menghubungi operator sekolah. Bapak Ibu operator juga mohon kooperatif ya, tidak menghambat guru-guru kita dalam meningkatkan kompetensi mereka. Bapak Ibu kepala sekolah juga kami mohon kerjasamanya agar memberikan akun belajar kepada guru-guru kita. Karena akun belajar ini tidak bisa diakses sendiri ya. Dia harus di-upload melalui email dan password Dapodik, diakses dan baru bisa didapatkan oleh guru-guru kita. Nah, akun pembelajaran yang meningkat di Aceh Jaya seperti Pak Maswadi sampaikan tadi, pada awalnya kita berada di urutan 260, kemudian meningkat per tanggal 23 Juni, itu kita menduduki peringkat ke-44, dan alhamdulillah naik lagi pada tanggal 24 Juni di 32, di tingkat ke-32, dan terakhir pada tanggal 16 Juli sampai sekarang kita bertahan di peringkat keempat. Ini nasional ya Bapak Ibu. Jadi di kita itu sudah mencapai 79,8% aktivasi akun. Sisa 20,2%. Jadi tinggal 432 akun belajar ID yang belum aktif untuk para Bapak Ibu guru ya. Jadi segera kawan-kawan, pasti banyak ya hambatan di lapangan, silahkan hubungi kita, insya Allah kita akan memfasilitasi semampu kita. Ya, berikut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung ya aktifkan akun belajar di HP. Bapak Ibu yang kira-kira bisa langsung kerja, ikuti saya ya. Coba lihat di slide pertama. Itu banyak kawan-kawan yang belum gabung di Classroom itu dengan menggunakan akun belajar ID-nya. Mereka masih gabung dengan akun pribadi. Jadi rata-rata bingung gimana cara mengaktifkannya gitu. Nah, ini cara mengaktifkan akun belajar ID melalui HP karena kawan-kawan lebih mudah belajar dengan HP daripada laptop. Di mana-mana duduk sambil bersantai, bisa buka Google Classroom dan buka teori-teori yang sudah kita bagikan dan menjawab soal-soal yang ada. Baik, silahkan Bapak Ibu bila mau mencoba langsung. Ini ada ya di slide yang saya besarkan. Itu ada tanda Gmail, itu klik di sana. Klik Gmail. Setelah klik itu kita akan langsung keluar seperti kotak saya yang kedua. Nah, setelah sampai di sini, itu kan ada foto saya di atas. Dan kalau di HP Bapak Ibu itu ada foto Bapak Ibu sekalian. Klik di foto itu, nanti akan keluar seperti ini. Nah, rangkaian akun yang sudah aktif di HP Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, apabila akun belajar ID-nya itu belum aktif, coba lihat di paling bawah itu ada tambah akun ya. Tambah akun. Nah, klik di sana, tambah akun. Nah, setelah tambah akun, nanti akan muncul seperti yang di bawah lagi. Nah, ini akan muncul seperti ini, klik Google. Setelah klik Google, akan keluar lagi tampilan seperti di samping. Nah, pada login menggunakan akun Google, silahkan diketik akun belajar Bapak Ibu masing-masing. Berikutnya ketik passwordnya ya. Nah, nanti setelah kita ketik akan masuk. Ingat passwordnya password baru ya, password yang sudah Bapak Ibu ganti, bukan password dolar lagi. Kemudian setelah kita menambahkan akun, nah ketika Bapak Ibu memilih lagi foto di atas yang bulat itu akan keluar seperti ini.
akun-akun yang sudah aktif di dalam HP Bapak Ibu sekalian banyak ya. Kalau memang banyak kegiatan biasanya banyak akunnya. Tapi kalau tidak banyak kegiatan biasanya nggak banyak, 1 atau 2 saja. Nah, pilih yang langsung belajar ID-nya itu ya. Nah, ini sudah ke aktivasi akun ya. Sekarang kita masuk ke cara masuk Google Classroom. Cara masuk ke Google Classroom dengan akun belajar ID. Tadi Bapak Ibu sudah aktif akun belajar ID-nya di HP kan? Nah, sekarang kita buka kembali icon-icon yang ada di dalam HP kita. Jangan pilih lagi Gmail, tapi pilih lagi icon Classroom-nya. Klik di Classroom, kemudian akan tampil seperti kotak di samping. Nah, ini dia. Bapak Ibu perhatikan, ketika kita buka Classroom, ketika Bapak Ibu sudah pernah punya Classroom, biasanya akan tampil foto dengan akun Gmail pribadi Bapak Ibu. Azan ya? Maju ya. Nah, bila ingin mengganti dengan akun belajar ID, klik saja di foto. Di foto seperti foto saya yang bulat itu ya. Klik di foto itu, kemudian akan tampil akun-akun yang aktif dalam HP Bapak Ibu sekalian. Nah, pilih saja yang akun belajar ID yang sudah kita masukkan tadi. Oke. Nah, kalau sudah masuk, tampilannya akan berubah. Nah, ini foto yang saya gunakan ketika saya masuk dengan akun belajar ID, fotonya beda. Nah, ini dia. Nah, pelatihan kita itu adalah pelatihan Google for Education. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk gabung dengan kelas ini kebetulan saya sudah ada ya. Untuk gabung, klik tanda tambah di sebelah kanan bawah. Ketika Bapak Ibu tambah sebelah kanan bawah, itu akan muncul di bawahnya buat kelas dan gabung ke kelas. Nah, Bapak Ibu silakan gabung ke kelas dan kemudian akan muncul kotak dialog dengan kode kelas. Dia minta kode kelas. Nah, kode kelas inilah yang dimasukkan dengan kode kelas yang pernah kami kasih di Classroom. Demikian ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kami kirimkan lagi. Tapi Pak Ernal sudah beberapa kali hari ini dan Bu Fiza menyebarkan kode Classroom tersebut. Jadi kawan-kawan sudah bisa bergabung. Alhamdulillah hari ini sudah hampir berapa orang Pak Ernal di Classroom? Hampir 200 ya? Ya, alhamdulillah sudah hampir 200, tetapi kawan-kawan semuanya yang sudah mendaftar itu ada 270 peserta. Jadi ada 70 lagi yang belum bergabung ke Classroom. Dan kami sangat yakin bukan karena tidak mau, tapi mungkin karena belum paham saja. Baik, demikian. Nah, kemudian setelah masukkan kode, Bapak Ibu akan gabung dengan Google Classroom akun pembelajaran yang judulnya Pelatihan Google for Education. Itu temanya berwarna biru, berwarna abu-abu, dan ada laptop-laptopnya gitu ya. Itu tandanya Bapak Ibu sudah berhasil ya. Sudah berhasil gabung ke Google Classroom kita. Baik, terima kasih sudah sampai di sini kita. Ini berhubung karena laptop saya bermasalah, seharusnya saya menjabarkan tentang Classroom lagi, Pak Ernal. Bagaimana Pak Ernal? Ini baru join ya. Kita kan mau menjabarkan ya Bu Fiza, bagaimana kawan-kawan masuk dengan Google Classroom sebagai peserta, tandai supaya mereka akan tapi tidak apa-apa, nanti saya akan coba dengan laptop. Sekarang masuk ke Pak Ernal dulu ya Pak. Lebih kurang sahabat semuanya saya minta maaf. Demikian sesi saya, insya Allah nanti akan kita sambung bila ada waktu. Dan sekarang saya serahkan kepada Pak Ernal. Silakan Pak Ernal. Azan ya, kita break dulu. Baik, terima kasih kepada Ibu trainer kita, Ibu Mardiana SPDSD yang sudah memaparkan materi mengenai akun belajar ID. Sangat bermanfaat sekali ya apa yang sudah disampaikan tentunya bagi Bapak Ibu peserta yang mengikuti pelatihan hari ini. Tadi sudah dijelaskan bagaimana mekanisme pelatihan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan akun belajar ID. Boleh berikan plus-nya dulu untuk Ibu Mardiana
Mardiana SPD. Baik, Bapak Ibu, dikarenakan sekarang sudah masuk pada waktu asar, kita akan break sejenak dan akan lanjut kembali dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan break sampai waktu azan asar selesai. Dan untuk Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand untuk bertanya langsung kepada Ibu trainer kita, atau juga dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat yang sudah tersedia dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terima kasih Bapak Ibu, silakan. Baik, terima kasih Bu Tia. Ini saya akan coba menjelaskan bagaimana kawan-kawan bergabung dengan Google Classroom ya, karena ini inti dari kegiatan kita ke depan. Jadi kalau seandainya kawan-kawan sudah menguasai Google Docs, Slide, dan Google dan berbagai macam fitur Google, kalau tidak bisa menyerahkan tugas juga akhirnya nol ya. Saya akan coba ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tampilan layar HP saya. Tadi kita sudah belajar mengaktifkan akun kita di HP. Sekarang kita masuk ke Classroom ya, Classroom yang ada di HP. Jadi Bapak Ibu download dulu Google Classroom-nya, tampilannya seperti papan tulis dan ada orang putih ya. Kita klik di sana. Nah, ini dia. Ini saya sudah masuk sebagai peserta di sini. Jadi saya sudah gabung ya. Kalau Bapak Ibu belum gabung, silakan klik di bawah tanda tambah gabung ke kelas. Nah, itu dia. Ini saya sudah duluan gabung sebagai peserta. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai Bapak Ibu. Karena kalau saya masuk melalui akun GMT, beda tampilannya dengan yang ada di Classroom sebagai peserta. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila akunnya sudah beres, nah ini ya saya tes Bapak Ibu, di atas sekali ada foto saya, ini karena HP saya, di HP Bapak Ibu, foto Bapak Ibu, klik di foto itu. Nah itu akan muncul berbagai akun di situ. Nah kita aktifkan akun belajar ID kita, nih ya. Nah saya tidak tekan karena kalau saya aktifkan akun saya yang belajar ID, posisi saya sebagai trainer di sana. Jadi saya masuk sebagai dengan akun pribadi sebagai peserta belajar gitu ya. Jadi Bapak Ibu langsung nanti pilih dengan akun belajar ID masing-masing. Klik saja, langsung akan muncul berubah posisi kelasnya dari kelas Gmail pribadi Bapak Ibu ke Google Classroom akun belajar ID kita. Ingat, dengan tanda tambah di sebelah kanan bawah, gabung ke kelas. Berarti kita masuk ke kelas orang lain. Kalau buat kelas, berarti kita sebagai gurunya ya. Oke, sudah. Kalau sudah gabung, saya akan buka
pelatihan Google for Education. Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan di paling bawah itu ada 3 opsi. Yang pertama ada forum. Nah, di forum ini kita bisa saling sapa, bisa saling tanya jawab di situ ya. Kemudian ada opsi tugas kelas yang di tengah. Nah, inilah di mana letak tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Nah, perhatikan kembali Bapak Ibu sekalian, kita punya ada 3 unit ya. Ini unit 1, ada unit 2, dan ada unit 3. Nah, semua ini Bapak Ibu hanya membaca saja. Buka, misalnya unit 1. Buka. Kemudian klik di unit 1 pelajaran 1, klik di sana ya, langsung di slide-nya. Ya, nah muncul ya. Nah, Bapak Ibu hanya baca saja, baca terus sampai ke bawah, pahami baik-baik materi ini. Nah, di sesi akhir Bapak Ibu ada disuruh menjawab soal apakah paham atau tidak. Tapi tidak usah di checklist atau apa ya, karena ini sifatnya tidak bisa diedit. Nah, kalau sudah kembali saja. Nah, ini yang penting. Ini di paling bawah ya, ada tugas Anda. Ada tanda panah ke atas. Tarik dengan tangan. Ya. Ada kan? Sudah, saya ulang ya. Saya ulang. Ada tugas Anda di bawah ini, kita tarik ke atas. Nah, di sini Bapak Ibu, kebetulan saya sudah serahkan. Jadi tampilnya seperti ini. Tambahkan komentar Bapak Ibu, kemudian kirim. Nah, baik. Saya kembali ya untuk membedakan yang sudah diserahkan dan mana yang belum. Ini yang sudah saya serahkan. Kita kembali ke unit 1 pelajaran 2. Perhatikan beda ikonnya. Kalau kita sudah serahkan, itu tanda unit 1-nya sudah abu-abu. Kalau kita belum sentuh, belum baca, belum serahkan, itu warnanya warna biru ya, warna biru. Kita coba buka. Yang warna biru unit 1 pelajaran 2. Nah, ini ada 2 slide yang harus kita buka. Buka dua-dua sama seperti tadi. Nah, sama ya. Kalau tadi warnanya biru, ini warna merah. Sama saja, itu hanya bingkai saja yang berbeda, tetapi materinya juga perlu kita baca. Dan di akhir ini ada soal. Nah, soal ini cukup dipahami, dibaca, kira-kira jawabannya apa ya. Jadi tidak perlu dijawab. Dijawabnya dalam hati saja. Kalau sudah, slide pertama sudah buka slide kedua. Setelah selesai baca, nah ini tugas Anda. Tarik tanda panah yang ini. Ya, tarik ke atas. Kelihatan Miss ya? Kelihatan ya, tarik ke atas kan? Nah, di bawah itu ada tandai sebagai selesai. Nah, jangan lupa Bapak Ibu tandai sebagai selesai itu menandakan Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas dan kami bisa mengeceknya dari Google Classroom Trainer. Tandai sebagai selesai. Nah, tandai sebagai selesai, kemudian beri komentar. Nah, silakan memberi komentar apa saja. Di sini kita sifatnya berlatih. Berlatih menggunakan Google Classroom seumpama kita sebagai siswa nanti ya. Nah, ini saya sudah serahkan, jadi posisinya sudah seperti tadi, diserahkan. Saya kembali lagi. Nah, tampilan ikon unit 1 pelajaran 2 saya sudah abu-abu. Itu menandakan kalau 2 unit ini saya sudah menyerahkan kepada trainer, menandakan kalau saya sudah baca dan saya sudah paham begitu ya. Dan itu semua dilakukan sampai habis Bapak Ibu, sampai selesai. Dan unit 1 yang terakhir, latihan soal, silahkan dikerjakan sama juga. Nah, latihan soalnya dibuka. Kalau Bapak Ibu sudah paham, biasanya sudah bisa dijawab. Karena ada beberapa kawan yang menjapri saya, Bu Mar, saya pertama 20. Oh, jangan, ulang lagi, baca lagi. Sampai beliau ada yang dapat 85, ada yang dapat 93, ada yang dapat 75. Luar biasa usahanya ya. Memang pertama sedikit nilainya, tetapi karena mengulang lagi sehingga nilainya menjadi lebih baik begitu. Nah, ini soal-soalnya ada di bawah.
Ya, jawab saja. Nah, untuk soal unit ini usahakan nilainya 80. Usahakan nilainya 80. Kalau memang sudah mentok sekali tidak bisa ya apa boleh buat, tetapi usahakan dapat nilai 80. Nah, Bapak Ibu jangan lupa tarik tanda panah, tandai sebagai selesai. Biar kita tahu di sini kalau Bapak Ibu sudah menyerahkan tugas. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah paham semua ya mengenai masalah penyerahan tugas ini. Demikian saja, saya akhiri. Saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu trainer kita, Ibu Mardiana SPDST yang sudah menjelaskan kembali mengenai langkah-langkah cara menggunakan Google Classroom dengan menggunakan akun Belajar ID pada smartphone. Baik, selanjutnya kembali kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya untuk dapat raise hand, bertanya langsung kepada Ibu trainer atau dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, sudah ada penanya dari peserta, dari Ibu Wika, kami persilahkan untuk bertanya langsung kepada Ibu trainer kita. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Silakan Pak. Maaf. Ya, maaf, saya laki-laki. Iya. Silakan Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak. Yang tidak apa-apa Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Sedikit saja yang mau saya tanyakan mengenai Google Classroom ini Bu. Ketika kita membuka akun Belajar ID di laptop ya Ibu ya, kan akan dengan mudah kita akan melihat akses-akses yang disediakan oleh Google seperti Google Meet, Google Slide, kemudian Google Form, Google Doc dan sebagainya gitu kan ya. Nah, namun di sini ada titik yang banyak tuh di sebelah atas kanan. Di sini tuh saya tidak menemukan adanya Google Classroom gitu Bu. Bagaimana caranya supaya bisa diakses di sini begitu? Karena ketika waktu pertama kali saya mengaktifkan akun ID Belajar ada tersedia di sini gitu. Namun setelah kedua kalinya saya masuk tidak ada, jadi menghilang seperti itu. Nah, yang betulnya ini apakah ada atau tidak gitu di sini gitu Bu? Gimana Miss Tia? Jawab terus. Boleh Ibu, silahkan dijawab langsung pertanyaan dari Bapak Wika Najmuddin. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Wika. Bagus sekali pertanyaannya. Insya Allah saya akan mencoba menjawab. Nanti kalau memang ada cara yang lain, insya Allah trainer yang lain akan menambahkan. Memang ada beberapa perbedaan penampilan di laptop dan di HP ya. Kalau saya mudah dua-dua, alhamdulillah, asal kita mengerti dan paham tata cara masuknya gitu. Memang kalau di laptop kita langsung kalau buka tab baru menggunakan akun Belajar ID kita, keluar titik 9 dan langsung keluar ada berbagai aplikasi Google di sana yang bisa kita akses dengan akun kita. Tetapi kalau di HP sebenarnya juga bisa demikian Pak. Hanya saja kita harus mendownload aplikasinya semuanya gitu Pak ya. Jadi kita harus mendownload Google Meet, Google Slide, Google Sheet, Google apalagi Google Chat. Kalau saya semuanya saya download dan saya masukkan ke dalam satu kotak. Jadi semua aplikasi fitur Google itu dalam satu kotak dan mudah kita akses. Ketika masuk data ataupun
bahan-bahan pembelajaran berkaitan dengan akun belajar, khususnya yang tentang GMT yang sedang kami pelajari, saya langsung masuk dengan akun belajar ID, tetapi dengan ikon Google Slide yang sudah saya unduh tadi, begitu. Memang harus menggunakan aplikasi kalau pakai HP, Pak. Demikian. Mungkin Pak Ernal mau menambahkan, Pak Ernal. Gimana Pak Wika? Udah puas atau belum? Kalau memang sudah puas, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Mungkin tambahan sedikit, Ibu. Ya benar seperti yang disampaikan oleh Bu. Oh di unmute tuh, Pak Wika-nya. Nah, benar seperti yang disampaikan oleh Bu Umar tadi, udah lengkap sekali ya. Karena kalau di tampilan di HP, kita kan pakai Android, jadi emang kita harus download di Play Store. Cuma saja kalau kita mau masuk dari Google, dari Chrome, agar tampilan kita seperti tampilan laptop juga bisa seperti itu. Jadi di situ juga ada titik 9-nya, titik 9 yang ada pilihan classroom-nya. Nah, kalau seandainya di pilihan atas itu classroom-nya tidak ada, maka itu bisa dilihat di bagian bawah, itu ada more from Google. Jadi banyak fitur yang tersembunyi mungkin yang sebelumnya Bapak sudah pernah klik atau tersembunyikan. Seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Silakan Pak Wika ya. Bagaimana Pak Wika? Semoga belum puas ya. Ya, terima kasih Ibu Bapak jawabannya. Jadi Bapak tadi kalau misalkan di titik 9 itu tidak ada ya yang di laptop, kita tinggal klik yang more. Oh iya, Google. mana dia tadi deh? HP suara saya dengar nggak? Saya sudah klik more from Google, namun yang keluarnya ini browser all Google, full product for everyone. Harusnya kan di sini tampil ya Bapak. Seperti yang Bapak tadi ada apa namanya Meet gitu ya, berita, Gmail, Drive gitu. Iya betul. Di Bapak tidak tampil ya? Tidak tampil classroom-nya Pak. Kalau yang lainnya tampil semua ada seperti itu. Udah sampai scroll ke bawah? Ya, sampai ke bawah sampai ada more from Google. Bapak langsung cari di situ. Itu ada kalau dia pakai akun belajar itu kan ada Google Workspace Marketplace ya. Mungkin itu sudah bisa ditampilkan gitu Pak, yang sering Bapak gunakan gitu. Tapi nanti coba kita gimana Pak? Ya ini sudah saya klik yang ini Pak. Atau yang lanjut. Google ya Pak ya? Iya benar. Kemudian muncul browser baru Pak. Kemudian ada full product for everyone katanya. Soft Google Store, get product support. Seperti itu tampilannya di sini. Atau browser all product. Gimana Pak? Ini nggak bisa share ya? Tidak bisa di-share ya Pak ya, karena saya ini untuk yang Zoom-nya memakai laptop yang lain gitu Pak. Oh gitu. Oke, nah Bapak Pak nanti gini aja, coba Bapak ini lihat di more-nya itu kan, di bawah itu kan banyak. Ini kan masalah hilangnya kita nggak tahu nih. Itu mungkin tertimpa ke bawah gitu. Tapi nanti gini, saya coba beri ini nanti tutorialnya biar tampil kembali Classroom Bapak gitu. Oh begitu, baik. Iya, biar lebih ini waktu, karena kalau kita praktekkan di sini, kebetulan saya juga terhubung pakai HP ini kan. Oh iya. Nanti biar langsung bisa kita share ke Bapak nanti. Ya, baik. Terima caranya. kasih, Pak. Siap, makasih Pak.
Baik, terima kasih kepada trainer kita, Mbak Ibu Mardiana SPDSD dan juga Bapak Ernal yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari peserta kita hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik jawabannya. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat komentar. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Nurul Husna, SMP Swasta Darul Abrar. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa kembali mengerjakan ulang tugas yang diberikan apabila sebelumnya sudah mengerjakan tapi hasilnya belum memuaskan? Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dedi Irwansyah. Pertanyaannya adalah, apakah harus mengerjakan semua unit tugas? Atau bisa salah satunya saja? Baik, mungkin bisa langsung dijawab oleh trainer kita, Ibu Mardiana SPDS. Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan coba jawab dari Ibu apa ya tadi dari Darul Abrar. Oh ya, Ibu apa tadi, Miss Tia? Ibu Nurul Husna. Ibu Nurul Husna. Ibu Nurul, seperti sudah saya jabarkan tadi, apabila Ibu merasa kurang puas dengan jawaban di unit 1, 2, 3, Ibu bisa mengulang. Karena untuk uji kompetensi yang sebenarnya masih kita kunci. Jadi kalau uji kompetensi yang sebenarnya itu baru kita buka di tanggal 25 nanti. Jadi untuk yang latihan soal unit 1, 2, dan 3, Ibu boleh mengulang sampai berapa kali pun Ibu mau. Usahakan biar tidak mengulang terlalu banyak, pahami dulu bacaan, baru dijawab soalnya. Usahakan mendapat nilai 80 ke atas. Boleh diulang jadi ya Ibu ya. Satu lagi dari Bapak. Ya. Pertanyaannya apa tadi, Miss ya? Oh ya. Salah banyak ya, salah banyak yang harus kita kerjakan untuk kita mendapatkan sertifikat adalah yang pertama Bapak Ibu harus hadir Vikon, yang kedua jangan lupa isi absen setiap sesi, dan yang ketiga Bapak Ibu harus mengerjakan soal dari unit 1 sampai 3. Itu latihan soalnya kan hanya 3 ya. Latihan soal unit 1, latihan soal unit 2, dan latihan soal unit 3. Itu wajib dikerjakan Bapak Ibu ya, tidak boleh satu saja. Semuanya harus dikerjakan. Dan jangan lupa tandai selesai untuk materi-materi yang sudah dibaca. Demikian Bapak. Baik, terima kasih kepada Ibu trainer kita, Ibu Mardiana SPDSD yang sudah menjawab pertanyaan dari peserta kita hari ini. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan pembahasan materi Google Drive yang akan disampaikan oleh trainer kita, yaitu Bapak Ernal Noviandri SPD. Beliau merupakan seorang guru SMK Negeri 1 Calang. Beliau aktif sebagai pengurus beberapa organisasi. Bapak Ernal menjabat sebagai Sekretaris IGI Aceh Jaya, Ketua Jaringan Sekolah Digital Kabupaten Aceh Jaya, pelatih nasional IGI, dan merupakan guru berprestasi di Aceh. Moto hidup beliau adalah bersyukur dan berbagi, jadikan apa adanya menjadi ada apa-apanya. Masya Allah, luar biasa sekali. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Ernal untuk dapat memaparkan materinya mengenai Google Drive dalam waktu 30 menit, kurang lebih ya. Kepada Bapak Ernal Noviandri SPD, kami persilahkan. Ya, siap. Baik, terima kasih Ibu moderator. Masih semangat kan Bapak Ibu? Ini di mute ya suaranya ya. Kalau masih semangat coba ditulis di chat aja. Semangat gitu kan. Walau nggak terdengar tapi terlihat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Dengar. Oke. Bapak Ibu, saya Ernal Noviandri. Ya, di sini saya akan mencoba memaparkan
tentang Google Drive, materi kita tentang Google Workspace for Education. Nanti ada beberapa materi pembelajaran ya yang coba kita bahas dalam 2-3 hari ini. Pak Teh, minta tolong saya diizinkan share screen di Errol Henry. Oh, ada yang menulis nih, semangat gitu ya. Oh, alhamdulillah. Berarti masih semangat, masih ada. Oh, semangat. Ardiana masih semangat. Ini kayaknya semangat ada 4-5-nya nih. Oh iya, tapi belum terlihat. Oh, masih semangat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita agak molor waktu dari schedule kita karena tadi memang sudah. Oke. Saya coba. Belum nih, Ernal Fendri Pak Teh. Saya share screen, bukan mute. Mute-nya enggak usah. Saya mute-nya ngomongnya pakai HP, share-nya pakai laptop karena tadi ada masalah. Sebentar ya Bapak Ibu, belum diizinkan sama yang punya ruangan ini kita untuk nge-share. Ernal Novendri. Ada. Ernal. Make host. Iya gitu. Sip. Oke. Baik, kalau masih semangat sebentar ya Bapak Ibu. Sudah tampil belum ya? Sudah tampil? Lagi loading. Oke, sip. Baik. Oke, Bapak Ibu, nampak ya? Nah, baik sebelumnya, alhamdulillah puji syukur kepada Allah, selawat ke Nabi Allah, karena kita semua masih bisa berkumpul di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang masih semangat, walaupun yang masih kurang semangat, kita semangat saja. Ada pisang goreng di sampingnya, dimakan aja Bapak Ibu, kopinya diminum saja, enggak apa-apa. Baik, kita kali ini akan mencoba melihat tentang Google Drive. Nah, di sini kami mohon maaf bukan mengajarkan, kita belajar bersama karena kapasitas kami juga masih guru pembelajar. Jadi kita sama-sama belajar lah untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik. Nah, tadi sudah dikenalkan ya sama moderator gitu. Cuma saya mau bertanya lagi nih kepada Bapak Ibu, siapa saya? Nah, itu tadi mungkin ada yang nggak connect kan? Siapa tadi host, coba dilihat nih apa komentarnya, siapa saya, karena mungkin lupa tadi. Atau siapa nih ya yang mau kenalan? Nah, boleh di kolom chat aja Bapak Ibu ditulisnya. Jadi siapa saya? Nah, ini foto saya. Kita mau mengungkap misteri siapakah saya. Ya Bapak Ibu ya, siap-siap di kolom chat aja. Nah. Ada yang nulis nggak nih ya? Oh, belum kenal berarti. Padahal Mistia tadi udah kenal. Kenalkan. Baik. Siapakah saya ya? Nah, saya Bapak Ibu. Nah, saya kecil di Aceh, besar di Eropa. Seperti itu. Saya kecil di Aceh, besar di Eropa. Saya tidak akan ada pagi-pagi. Maupun siang maupun malam. Tapi saya ada di sore hari Bapak Ibu. Nah, makanya sore ini saya ada di rumah Bapak Ibu. Ketika kecil, perut saya sehat. Sesudah besar, semuanya sirna Bapak Ibu. Jadi suspek. Tanpa saya belajar seru itu tidak akan ada. Wah, pede kali Pak Ernal nih kan. Tanpa Pak Ernal belajar seru tidak ada. Bukan tanpa Pak Ernal. Jadi sekarang kita mau menguap, aduh siapa saya. Nah, ini masih konsen apa enggak? Saya ada ketika B panik. Wow.
Ketiga P panik saya ada. B panik itu kalau Bapak Ibu yang di luar Aceh itu namanya jangan panik. Panik enggak? Panik enggak? Kan gitu kan? Iya. Dan saya juga bersama kakek. Tidak pernah bersama ayah dan ibu. Kalau bersama kepala dinas, nah maaf tadi kalau kepala dinas kan, saya selalu berjalan di urutan kedua Bapak Ibu. Bukan di belakang kabit, tapi urutan kedua kepala dinas. Pertanyaannya, siapakah saya? Ada yang bisa jawab? Ayo. Nah, nanti siapa yang bisa jawab bisa dapat door prize nih. Nah, ada yang jawab, Pak Ernal yang juga tetangga saya. Iya, dilihat lagi yang bisa jawab. Iya, saya kata itu. Fitriasari. Ya, Fitriasari. Berarti masih fokus ya. Ya, saya berarti Saya adalah huruf E. Saya kecil di Aceh, besar di Eropa. Oke, baik Bapak Ibu, itu hanya untuk penyemangat kita di sore hari ini. Oke, sekilas saya Ernal Noviandri. Saya lahir di Tapak Tuan, itu tepatnya 10 hari setelah perayaan Hari Pahlawan. Wow, kapan ya? Setelah RI berulang tahun ke-39. Nah, guru matematika cepat tuh sama guru sejarah. Coba aduh siapa yang bisa menebak kapan saya lahir. Tapi enggak perlu Bapak Ibu, saya masih muda. Ya, umur saya baru 21 tahun. Nah, tapi alhamdulillah itu 15 tahun yang lalu. Sekarang sudah dihitung saja sendiri. Saya guru otomotif di SMK Negeri 1 Calang dari 2010, alhamdulillah masih sampai sekarang. Seperti katakan Mistia tadi, saya Sekretaris Sigi Aceh Jaya dan juga kebetulan menjabat sebagai Ketua Jaringan Sekolah Digital Indonesia Kabupaten Aceh Jaya. Jadi kita sekarang ada organisasi non profesi yang namanya Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Kita komit untuk mendigitalisasi atau memfamiliarkan digital kepada rekan-rekan guru, siswa dan semua pemerhati pendidikan. Kebetulan Bapak Ibu, seperti yang kata Mistia, saya pelatih nasional IGI, instruktur, juga ada beberapa kegiatan yang saya ikuti, seperti yang tampil di sini. Oke, ini hanya kebetulan. Lanjut, karya saya ada beberapa buku, moto saya adalah bersyukur dan berbagi. Ayo kita jadikan apa adanya menjadi ada apa-apanya. Jadi jangan kita selalu mengeluh dengan keterbatasan. Keterbatasan itu ayo kita buat menjadi suatu kelebihan yang bermanfaat bagi orang lain. Oke Bapak Ibu, karena waktu kita singkat langsung saja. Kita kali ini mau belajar di mana saja dengan belajar ID. Ya, kita mau belajar di mana saja, tidak terbatas oleh ruang dan waktu sekarang. Bahkan berkas kita saja bisa kita bawa kemana saja. Gitu. Nah, kalau dulu semua berkas itu ada di lemari. Di lemari, lalu kalau lemarinya terbakar, hilanglah dia. Nah, kalau sekarang semua berkas itu ada di awan. Semua dokumen itu ada di awan. Bapak Ibu boleh nih ke Jakarta, tapi siswanya nggak boleh ditinggalkan. Ada cara. Bapak Ibu di Jakarta, siswanya di Aceh bisa untuk belajar. Bapak Ibu ada di mana saja, siswanya masih bisa terfasilitasi. Masih bisa kita kirim media pembelajaran, masih bisa kita bertatap virtual, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang dikatakan Bu Umar tadi, alhamdulillahnya Bapak Ibu, kita difasilitasi oleh akunnya Kemdikbud, yaitu Belajar ID. Nah, kan banyak nih timbul permasalahan. Nah, masalah pembelajaran jarak jauh. Ya, ini ada beberapa masalah yang tentunya data hanya bisa diakses di perangkat tertentu kalau dulu. Kalau nggak bawa perangkat itu, habis deh tinggal semuanya. Nah, kali ini dengan akun belajar kita bisa akses dengan perangkat apa saja. Semua data dalam genggaman. Nah, kita bisa akses melalui Android kita bisa akses melalui perangkat komputer dan sebagainya. Ya. Selanjutnya kalau dulu masalah pembelajaran jarak jauh itu data sering hilang, rusak ya karena virus, entah itu virus corona, virus apalah. Itu juga merusak data ya Bapak Ibu. Nah, tapi yang pasti dulu ada sistem yang namanya bootlock ya, cabut colok gitu. Kan dulu kan kita kalau udah kawan mau minta data nih, nyolokkan flash disk, baru enggak, jangan ada virus gitu. Nah, sekarang semua itu bisa kita atasi cukup dengan berbagi di Google Drive, nanti kita akan melihat. Selanjutnya juga ada masalahnya memori laptop sering penuh. Nah, ini juga nanti akan teratasi dengan pemanfaatan akun belajar ini.
Nah, Bapak Ibu, ada beberapa kelebihan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Mardiana bahwa akun belajar ID ini banyak ya, baik itu penyimpanan data tanpa batas, fitur-fitur canggih, aman dan terintegrasi. Nah, sekarang kita masuk ke fokusnya yaitu Google Drive. Nah, materi pertama kita awali dengan Google Drive, Bapak Ibu. Sebenarnya apa itu Google Drive? Ya, pasti semua kita mungkin sudah pernah nih memakai Google Drive. Baik yang kita akses melalui komputer maupun yang kita akses melalui Android. Nah, Google Drive itu Bapak Ibu adalah fasilitas penyimpanan online. Jadi kita bisa menyimpan semua dokumen kita bisa menyimpan semua form kita, bisa menyimpan foto kita. Bahkan di Belajar ID ini kita diberikan penyimpanan tanpa batas, unlimited Bapak Ibu. Wow, keren ya. Unlimited, saya rasa semuanya bisa kita simpan di sana. Jangankan isi laptop, isi rumah pun bisa kita simpan ya. Yang nggak bisa kita simpan di sana istri mungkin, istri simpanan. Oke, baik. Cuma saja Bapak Ibu di sini ada ketentuan hukumnya. Nah, ketentuan hukumnya apa? Kita tidak diperbolehkan menyimpan melanggar hak cipta, video-video yang melanggar hak cipta dan sebagainya. Nah, kalau nanti kita melakukan itu penyimpanan itu, maka secara otomatis sistem Google-nya, bukan admin ya Bapak Ibu ya, sistem Google-nya itu nanti menghapus akun kita karena dianggap melanggar ketentuan dari penggunaan akun. Nah, ini perlu kita ingatkan kepada siswa kita, jangan mentang-mentang nanti di sana tanpa batas, terus kita menyimpan semua yang melanggar aturan. Nah, kita memanfaatkannya untuk apa? Menyimpan media kita, Bapak Ibu. Ya, akun Belajar ID ini kan bisa mengakses nih, bisa mengakses RPP di Guru Berbagi, bisa mengakses media pembelajaran di Rumah Belajar, kalau Bapak Ibu tahu. Jadi banyak fitur yang disediakan, platform yang disediakan oleh Kemdikbud yang bisa kita akses dengan Belajar ID ini. Jadi kita mengaksesnya lalu menyimpannya di drive kita. Nah, sewaktu-waktu kita butuhkan, kita tinggal panggil. Nah, jadi tinggal kita panggil yang ada, yang telah kita simpan di drive. Nah, selanjutnya menyimpan di drive ini otomatis, nggak perlu simpan lagi ke hard disk lokal. Jadi dia tersimpan di awan namanya. Kemudian dapat diakses di mana saja, terhindar dari disk yang terlalu penuh tadi. Nah, apa yang kita dapat kita lakukan Bapak Ibu di Google Drive ini? Kita dapat membuat dan membagikan file. Ya, nanti akan kita coba praktekkan setelah materi ini. Nah, Google Drive ini file dan foldernya itu bisa kita akses melalui 3 cara Bapak Ibu. Ya, bisa kita sign in ke webnya, ke drive google.com seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Wika ya, ada +9 lalu di situ ada muncul pilihan mau drive, mau classroom. Nah, situ bisa kita tinggal masukkan akun kita, nanti akan kita lihat. Bisa juga kita masuk melalui aplikasi Android seperti yang disampaikan oleh Bu Mar tadi. Jadi di Play Store itu silahkan kita download Google Drive. Nah, nanti kita masukkan akun, maka langsung terhubung dengan semua data penyimpanan kita, Bapak Ibu. Nah, keuntungannya apa? Ini yang tadi saya katakan. Penyimpanan tanpa batas, unlimited. Ini dengan akun Belajar ID. Beda ya, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dengan akun Gmail biasa atau yang kita sebut dengan email pribadi, Bapak Ibu cuma diberikan batasan 15 GB. Nah, 15 GB kan. Kalau di sini itu tanpa batas, unlimited. Kemudian bisa ngirim dan simpan file dalam ukuran besar, dan juga disediakan akses file ini secara offline. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya berada nih di tempat yang tidak ada jaringan internetnya, maka Bapak Ibu masih bisa mengeksplor file yang ada di drive Bapak Ibu, masih bisa mengedit dan sebagainya. Nanti ketika Bapak bertemu dengan jaringan, maka secara otomatis sistem akan melakukan sinkronisasi pembaharuan seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat membantu sekali, apalagi kalau kita di masa PJJ ini. Kemudian bisa beralih, bisa melihat daftar perubahan pada file ya. Kemudian bisa beralih ke versi sebelumnya dan juga bisa kita convert atau berbagi file ke PDF. Nah, ini Bapak Ibu kelebihan lain dari akun Belajar ID ya yang di drive. Kalau akun pribadi itu, nah seperti di sini,
Kalau akun pribadi itu di drive-nya itu kalau Bapak Ibu buka, itu ada hanya my drive dengan share with me. Nah, ini yang di-share ke saya. Jadi cuma 2. Tapi kalau di akun belajar ID, ini ada my drive dan juga share drive. Jadi ini ada drive bersama. Yang misalnya nih para kepala sekolah atau para guru, para pengawas nih, ini sangat bisa dimanfaatkan. Jadi misalnya kita mau membuat dokumen sekolah yang harus partisipasi guru-guru, maka bisa file itu kita letakkan di share drive ini. Nah, nanti akan kita coba praktekkan. Oh, ini misalnya MGMP nih, mau buat RPP, ayo kita buat RPP sama-sama, ayo, apa ya lagi, colok flash disk, seperti itu. Jadi langsung masukkan dokumennya itu ke share drive, kemudian dibagikan ke akun MGMP-nya. Jadi nanti siapa saja, si A, si B, si C bisa mengakses dan bisa mengeditnya. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu. Jadi akan lebih asik. Ya, jadi kalau ini hanya memindahkan akun pribadi, ini nanti akan kita lihat caranya langsung. Oke Bapak Ibu, kata Wak George, nah ini just chorus, apa ini bacanya ini. Teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Keren juga kan? Jadi kita nggak akan tergantikan oleh teknologi, tapi kitalah yang akan memaksimalkan teknologi. Tapi kalau kata si Ernal, nah ini guru asli Bu, ya asli guru. Jadi bersahabatlah dengan teknologi dan panik, ya belajar kreatif, pendidikan asik. Oke, Bapak Ibu masih semangat ya? Kita tes fokus dulu sebelum kita mulai praktek. Jawabannya boleh ditulis di kolom chat. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Pertanyaannya, nah ini. Berapa orangkah anak yang melihat cermin? Ayo. Ada 2 orang katanya. Berapa orangkah anak yang melihat cermin? Ini anak ya, jadi enggak apa-apa kalau nggak pakai jilbab, kita anggap anak. Ini Pak Wika udah jawab 2, Pak Dedi udah 1, masih ada orang, masih ada yang menyimak rupanya. Eliana Zulni, iya 1. Berapakah anak? Iya masih ada yang belum fokus ya. Oke baik. Iya masih ada 3. Oke saya coba lagi dengan pertanyaan yang kedua. Ini masih fokus atau enggak? Ada yang 12. Wow, banyak sekali. Ada yang 4. Masih ada orang rupanya. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang saya ganti deh pertanyaannya biar kita lebih fokus. Karena kalau praktek nanti nggak fokus juga nggak nyuma ya. Ada berapakah anak gadis di dalam gambar? Nah, itu. Ada berapa anak gadis di dalam gambar? Kalau tadi ada yang berapa orangkah yang melihat cermin? Banyak 4 nih. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Ada berapakah anak gadis yang di dalam gambar? Masih ada yang jawab 4. Ya berarti masih belum fokus. Minum kopinya dulu. Iya 2. Iya 2. Udah mulai banyak yang jawab 2 ya. Jadi anak gadis ini sebenarnya Bapak Ibu ada 2. Yang lain itu hanya pantulan dari cermin. Ini 1, ini 2. Jadi ini cermin semua. Di sebelah sini juga ada cermin. Oke baik Bapak Ibu. Kita coba langsung praktekkan sebentar saja untuk Google Drive. Jadi yang memang mungkin masuk ke laptop atau masuk melalui HP boleh silahkan diikuti bersama-sama. Nah yang pertama sekali, browser saya tampil ya, oke. Nah kita bisa masuk ke browser ya. Nah di sini Bapak Ibu. Coba lihat, ini saya sudah terhubung. Ini kebetulan saya sudah terhubung nih dengan akun pribadi saya. Bapak Ibu coba lihat di sini, Eraf Channel. Nah, ini nama YouTube saya, boleh di subscribe, nggak apa-apa, nggak saya marah. Jadi di sini muncul, nampak ya, eranoviandri84@gmail.com. Yang kita mau kan sekarang aksesnya adalah akun belajar. Maka seperti yang disampaikan oleh Bu Mar tadi, ini kita ganti. Nah, ini bisa kita pilih akun belajar. Kalau di sini sudah ada. Kalau misalnya di laptop Bapak Ibu belum ada, silakan login dengan tambahkan akun lain. Ya, tambahkan akun lain, nanti masukkan emailnya, lalu masukkan password. Nah, di sini saya coba langsung mengklik belajar Eranoviandri akun belajarnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang titik 9 ditanyakan Pak Wika.
Ya, di sini ada muncul Gmail, gambar, lalu ada titik 9. Nah, di titik 9 inilah semua aplikasi yang bisa kita akses yang diberikan oleh Google, Bapak Ibu. Banyak sekali. Dari Gmail, Drive, dokumen, spreadsheet, slide. Wah, nggak sanggup saya baca nih Bapak Ibu. Kalau kita baca sesuatu keriting juga nih kan. Nah, ini ya, ada brand POP, semua bisa kita akses. Ini diberikan. Nah, sekarang kita fokus pada Drive. Di sini tadi salah satu cara ya, yang kita masuk ke drive-nya. Jadi kita klik yang lambang segitiga ini Bapak Ibu. Langsung. Oke, nah ini sudah tampil. Nah, kalau kita memakai akun belajar ID ini muncul Bapak Ibu nih. Di sudut kanan ini muncul belajar ID. Ya, nah ini berarti menandakan kita sudah masuk dengan akun belajar ID. Nah, ini secara keseluruhan hampir sama ya dengan akun biasa. Cuma saja tadi yang kita katakan penyimpanan di sini Bapak Ibu ini unlimited. Saya saja sudah memakai baru memakai 1,12. Nah, ini Anda sedang offline. Nah, ini ada yang mati jaringan nih. Oke, sudah connect lagi. Anda sedang offline katanya tadi kan. Jadi bisa juga kita mengaksesnya. Nah, di sini Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui ada beberapa fitur utama. Yang pertama ini ada tanda plus. Jadi setelah Bapak Ibu pastikan masuk dengan belajar ID, ini ada tanda plus. Plus di sini kita bisa membuat folder baru, mengupload file, mengupload folder, atau membuat Google dokumen, Google Spreadsheet, slide, formulir, dan lainnya. Nah, lainnya ini apa? Banyak. Google Sheet, Google Sheet ya apa? Nah, seperti itu. Jadi ini nanti semua dijelaskan. Ada masternya, Master Fiza nanti akan menjelaskan. Nah, saya di sini yang pertama sekali mau kita buat dulu folder, ya. Pak Ibu coba buat folder, klik folder, maka langsung buat nama foldernya. Jadi kita coba, misalnya namanya foldernya coba. Nah, langsung kita buat. Ya, nah di sini sudah nampak Bapak Ibu ya. Di sini sudah nampak folder coba. Nah, perhatikan folder coba dengan folder exam material ini ada beda. Ya. Dengan folder classroom. Bedanya apa? Di exam material ini ada gambar orangnya. Kemudian warnanya merah. Di classroom warnanya hijau, tidak ada gambar orangnya. Ini menandakan folder ini Bapak Ibu bisa diakses oleh orang lain. Kita berbagi ya kalau yang di exam material. Nah, caranya bagaimana? Nah, sebelum kita masuk ke sana, jadi di folder ini di dalamnya ini bisa kita masukkan file ya. Model memasukkan filenya itu Bapak Ibu bisa kita tarik dari file yang kita punya. Misalnya ini kalau kita buka. Ini nyaris sama ya, memang sama dengan drive biasa. Jadi saya hanya mencontohkan sedikit saja. Jadi nanti kita lebih banyak ke kelebihannya. Jadi misalnya ini, saya mau masukkan logo Kemdikbud nih. Saya tinggal tarik, lalu masukkan ke drive yang terbuka tadi. Nah, seperti ini Ibu. Kalau udah muncul tanda plus copy, maka dia akan mengupload. Itu cara pertama, tinggal tarik dan lepas. Cara kedua, Bapak Ibu bisa setelah masuk ke folder tadi, langsung klik plus, ini upload file atau upload folder. Bisa sekaligus mengupload folder yang begitu besar. Jadi kalau dia upload folder, berarti di komputer kita ada folder bisa terupload kemari. Nah, saya tidak mencontohkan itu lagi Bapak Ibu, karena itu kita anggap sudah pernah dan biasa. Nah, di sini Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, bahwa ada lambang orang. Nah, ini bisa kita bagi. Jadi kita klik, langsung kita boleh klik kanan, ya klik kanan bagikan. Folder kita ini bisa kita bagikan Bapak Ibu. Jadi kita bagikan ke siapa? Nah ini contoh saya bagikan, kalau kita sudah membuat grup, kita bisa bagikan ke grup dengan sekali tekan, langsung semuanya. Tapi kalau kita mau bagikan ke 1-2 orang juga bisa. Contoh saya mau bagikan ke Bu Umar nih. Nah ini kebetulan Bu Umar sudah terkoneksi dengan saya. Ini saya klik nama Bu Mardiana. Berarti file ini saya bagikan ke Bu Mardiana. Nah, kita juga bisa mengatur Bu Umar ini sebagai apa dia? Sebagai lihat-lihat saja
atau pemberi komentar, atau editor. Nah, di sinilah fungsi kolaborasi Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita membuat sebuah proyek yang harusnya kita mengerjakan bersama, kita bisa memberi akses kepada teman kita, atau dia cuma melihat saja, memberi komentar, atau dia juga bisa mengelola sebagai editor. Jadi sini saya misalkan Bu Mar sebagai editor, saya kirim. Nah, tetap bagikan. Nah, maka di sini nanti Bapak Ibu coba lihat dia sudah ada orangnya. Jadi artinya file ini sudah menjadi akses publik. Jadi Bu Umar sudah bisa mengakses. Nah, cara kedua, kalau misalnya kita nggak memasukkan nama emailnya, tapi kita langsung mengambil linknya. Jadi kita bisa mengklik ini Bu, Bapak Ibu, dapatkan link. Ya, kita dapatkan link. Lalu kita salin linknya. Tapi di sini kita atur dulu orang yang kita salin linknya itu boleh siapa saja yang memiliki link masuk kemari, atau kita batasi, atau satu organisasi saja dengan kita. Nah, di sini saya buat di sini siapa saja ya, siapa saja. Jadi kita salin link, lalu linknya inilah yang kita copy, mau kita bagikan ke WA, ke lain sebagainya, baik kepada grup siswa kita untuk mengakses file yang ada di dalam folder itu. Nah, itu udah biasa Bapak Ibu ya. Yang mau kita jelaskan lebih detail di sini adalah drive bersama ya. Kita coba lihat 5 menit lagi. Drive bersama ini tidak ada. Oh, jangan cepat-cepat ya. Nggak apa, nanti ada rekamannya Bapak Ibu. Ada rekamannya. Jadi rekamannya nanti bisa diputar-putar kan. Iya, jangan cepat-cepat. Oke, baik. Ya. Karena Bu Fiza udah nunggu juga. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, baik. Tadi itu karena biasa, jadi saya agak sedikit cepat ngomongnya. Nah, ini saya pelankan sedikit. Kita akan melihat yang tidak ada di akun biasa, Bapak Ibu. Jadi di akun Belajar ID ini disediakan drive bersama. Nah, ini dia. Jadi kita klik drive bersama. Di sini di drive bersama ini semua drive yang kita simpan itu bisa diakses oleh orang-orang yang kita inginkan untuk bekerja bersama-sama. Contoh nih, tadi ada yang WA Pak, saya ada dibagikan di email, masuk nih file tapi kok kosong. Nah, itu coba-coba. Jadi ini misalnya nih di kolaborasi data, Bapak Ibu ya. Ini di folder kolaborasi data, saya sudah membuat satu folder, misalnya tes, atau misalnya kita ganti nama nih lah. Misalnya kita mau sekarang membuat RPP, nah, misalnya satu MGMP atau satu sekolah nih kan, Capseknya minta ayo dong kumpulkan RPP-nya di sini. Nah, seperti itu. Jadi kita cukup buat folder, lalu folder ini kita bagikan Bapak Ibu. Jadi di sini, ini bisa kita kelola anggotanya. Kolaborasi data tadi bisa kita kelola anggota siapa saja yang mau kita masukkan untuk bisa mengakses folder tadi atau file tadi. Jadi sini tinggal kita ketikkan ya, misalnya saya mau berikan ke Bu Mardiana. Nah, ini saya tandakan Bu Mardiana. Lalu saya mau berikan misalnya ke Bu Fiza. Saya tandakan Bu Fiza. Pak, kalau misalnya saya mau bagikan satu sekolah nih, sekolah saya orangnya 50. Oh, lumayan juga Pak ya, keriting jarinya gitu. Atau saya mau bagikan ke siswa saya Pak, semuanya, siswanya jumlahnya 100. Nah, enggak usah khawatir Bapak Ibu. Di sini bisa kita langsung sekali klik. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuatkan dulu grup untuk siswanya ya. Jadi nanti grupnya itulah, email grup itu yang kita masukkan kemari. Seperti yang saya lakukan tadi. Misalnya saya masukkan email grup kita. Nah, ini GWACJ ini kebetulan sudah tadi. Jadi saya coba ini dulu. Ini saya kirim dulu. Ini bisa kita batasi ya. Seperti yang tadi Bapak Ibu bisa kita lihat-lihat saja. Atau kita berikan yang kita bagi ini dia bisa memberikan komentar terhadap job sheet ini. Bisa sebagai kontributor. Nah, kalau kontributor ini Bapak Ibu dia bisa mengakses, mengedit tapi tidak bisa menghapus. Nah, ini mungkin kita bisa berikan kepada siswa. Atau sebagai pengelola konten kalau kita memang percaya kepada yang kita berikan. Kalau sebagai pengelola berarti dia sama haknya seperti kita.
Nah, ini saya berikan misalnya sebagai pengelola konten karena ini sama-sama trainer. Nah, kita kirim. Maka secara otomatis nanti ini masuk ke pemberitahuannya Bu Mardiana. Ayo Bu Mar, ini sudah dibagi seperti itu kan filenya. Nah, kita bisa melihat yang dikerjakan oleh rekan-rekan kita Bapak Ibu. Jadi misalnya ini RPP ini saya sudah bagi ke Bu Mar, udah bagi ke Bu Fiza. Terus mau tahu nih, nah misalnya kalau kita kepala sekolah atau kita guru atau kita pengawas, ini betul nggak nih orang ini mengerjakannya? Atau jangan-jangan dilihat-lihat saja. Jadi sini bisa kita lihat di informasi. Nah, di informasi ini, di aktivitasnya, ini Bapak Ibu ya, ini udah kita bagi. Di aktivitas ini bisa kelihatan dia jam berapa, siapa yang melihat saja. Nah, ini kan Anda mengganti nama. Nah, nanti di sini. Nah, di sini nampak semua aktivitas kita. Bulan lalu kita buat apa. Nanti kalau misalnya Bu Mar mengakses ini, nampak di sini. Hari ini jam berapa Bu Mardiananya mengakses, jam berapa Bu Fizanya mengakses. Nah, ini akan mempermudah kita dalam berkolaborasi, baik kepada siswa dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi, kalau misalnya Bapak Ibu mau membagikan dengan grup ya. Nah, dengan Google Group, jadi kita harus tahu dulu email grup. Nah, itu nanti mungkin sambil tambahan waktu, kita akan coba ajarkan cara membuat grup, tapi tidak hari ini Pak Ibu. Jadi seperti saya sudah membuat grup nih. Nah, email grupnya di pelatihan pemanfaatan belajar ID, ini sudah ada bergabung 111 member. Nah, ini angka cantik kan. Kalau 111 member ini kita ketik satu-satu Bapak Ibu, nah ini nggak sanggup juga ya. Jadi makanya kita gabungkan dia dulu ke grup, lalu email grup inilah yang kita copy untuk kita pastekan ke pembagian. Nah, jadi bisa kita langsung bagikan sekali. Nah, ini Bu Mardiana sudah connect nih ya. Nah, Bu Mardiana sudah masukkan RPP-nya nih, contohnya di sini. Ini sudah nampak nih jam 17.08 Bu Mardiana sudah masukkan tugasnya. Jadi semua yang kita tandakan tadi bisa. Nah, sekarang saya mau copy tadi ya. Kita mau bagikan ke semua bahan pelatihan nih. Nanti misalnya kalau bahan pelatihan kita masukkan sini, kita kelola anggota. Ini coba Bapak Ibu cek yang aktif. Saya mau pastikan email GWE pelatihan. Nah, ini semua yang ada 111 di sini pasti akan mendapat notifikasi. Nah, kita coba. Jadi dengan sekali klik Bapak Ibu hitungan detik semua file ini bisa diakses oleh ribuan orang. Bukan hanya ratusan bahkan ribuan orang. Inilah memudahkan kita dalam membuat kolaborasi atau menyelesaikan tugas-tugas dalam pembelajaran jarak jauh. Mungkin ini sekilas untuk share bersama. Ya Bapak Ibu, lebih detailnya nanti kita coba ekspor karena di dalam Classroom itu sudah diberikan tutorial juga, sudah diberikan materinya. Jadi satu lagi mungkin kalau di sini nanti Bapak Ibu mau merubah warna dan sebagainya, ini bisa di ekspor sendiri ya. Ini misalnya saya buat warna hijau dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ini hal pokok penting yang mungkin perlu kita tahu dari kelebihan di draft belajar ID. Mungkin itu dulu untuk penjelasan saya, karena waktu juga sudah lewat dari jam 5, saya serahkan kembali ke moderator. Silakan. Gimana Bu Fiza? Baik, terima kasih kepada Bapak trainer kita, Bapak Ernal Noviandri SPD. Menarik sekali materi yang sudah disampaikan ya. Tadi sudah dibahas mengenai bahwa kita bisa menyimpan dan mengakses data dengan perangkat mana saja tanpa batas. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya dulu untuk Bapak Ernal Noviandri SPD. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian,
kami persilahkan untuk bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan. Boleh raise hand untuk bertanya langsung kepada trainer kita hari ini. Silakan Bapak Ibu. Baik, sudah ada yang raise hand dari Ibu Eli Rosa. Kami persilahkan untuk Ibu Eli Rosa untuk dapat bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan kepada Bapak trainer kita. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Edi tadi saya tertarik dengan yang karena saya baru-baru ini mengaktifkan Maaf email Ibu, belajar sebelumnya ID-nya. Ibu dari mana? Dari Semelu. Oh, dari Semelu. Ya, jauh Agak sekali ya. susah jaringannya. Ya. Oke Bu, silakan Ibu pertanyaannya. Oke, Bu, untuk Pak Efran tadi, saya mau nanya, waktu kita sudah masuk ke Google Drive dengan memakai email pribadi, bisakah kita ganti dengan email yang belajar ID tadi? Tanpa menghilangkan dokumen-dokumen yang ada di situ. Oke, baik. Terima kasih Ibu Eli Rosa Ya. untuk pertanyaannya, sangat bagus Oke. sekali. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Ernal. Maaf, kita akan tunggu pertanyaan selanjutnya supaya bisa dijawab sekaligus oleh trainer kita. Silakan Bapak Ibu boleh raise hand untuk bertanya langsung kepada trainer kita. Baik, karena belum ada yang raise hand, mungkin bisa dijawab langsung oleh Bapak Ernal pertanyaan dari Ibu Eli Rosa tadi. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengganti akun kita ke akun Belajar ID pada Google Drive tanpa menghilangkan data-data yang sudah tersimpan pada Google Drive tersebut? Silakan Bapak Ernal. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan luar biasa. Kalau mengganti akunnya, langsung misalnya dari akun Gmail ke Belajar ID itu bisa seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, masalahnya ini kan ada pertanyaan lanjutan. Apakah ketika kita mengganti akunnya itu, maka file kita yang di Gmail, akun awal itu akan ngikut ke Belajar ID? Apa tidak, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengganti akun, kalau Bapak Ibu login di sudut kanan ini tadi, maka masuknya adalah ke akun belajar, tapi semua file yang di Gmail pribadi Bapak Ibu itu tidak serta-merta ikut. Jadi caranya bagaimana? Agar semuanya bisa dipindahkan, ini ada beberapa cara memindahkan data dari akun pribadi Bapak Ibu. Jadi bisa sekali nanti Bapak Ibu masuk dulu ke akun pribadinya, ya. Kemudian pilih folder yang mau dipindahkan, ya, mau dipindahkan ke akun G Suite atau akun belajarnya, lalu download. Nah, nanti semua sekali folder itu terdownload semuanya, maka nanti dia terdownload dalam bentuk zip. Nah, seperti itu, Bu. Lalu setelah terdownload, kita upload lagi. Ya, kita baru masuk ke akun G Suite kita atau akun belajar, dan baru kita masuk dengan tambah tadi. Jadi kalau misalnya kita coba buatkan, mana ini? Nah, misalnya seperti ini. Misalnya ini kan, ya misalnya ini kan, Ibu awal tadi masuk dengan akun pribadi nih. Nah, ketika sudah, wow, jaringan ya. Nah, ini kan akun pribadi. Saya punya file belajar asik nih Bapak Ibu. Ya, jadi ketika saya pindah
pindah akun dari akun pribadi saya ke Belajar ID, maka belajar asik ini, folder belajar asik ini nggak ada, nggak ngikut. Itu maksud saya. Jadi semuanya drive kita ini kita download dulu. Jadi kita bisa klik kanan. Jaringannya agak lambat. Jadi kita bisa download dulu file yang di sini, yang mana yang mau kita pindahkan. Silakan kita download. Baru kita login dengan akun Belajar ID kita. Setelah login dengan akun Belajar ID, tadi kan yang terdownload dalam bentuk RAR, zip ya. Maka langsung kita klik tanda tambah yang ada di sini. Nah, ini kita tambah baru, kita langsung tambahkan folder. Kita cari foldernya tadi di bagian download, langsung di-upload, Ibu. Maka semua folder itu terpindah. Jadi bukan pindah otomatis. Jadi ada proses pemindahan. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Oke, silakan. Tanya dulu sama Bu. Apakah masih bisa mengakses akun Belajar ID apabila Oke, baik. Terima kasih Pak Abu Bakar atas pertanyaannya. Nah, ini juga ada dibahas beberapa di web Belajar ID. Bapak Ibu nanti bisa lihat berbagai macam pertanyaan dan jawaban terkait atau seputar akun Belajar ID. Nanti ini mohon dibantu juga oleh Bu Mardiana atau Bu Fiza kalau jawaban saya kurang berkenan. Di akun Belajar ID ini Bapak Ibu, kita diberikan akun ketika kita terdata di Dapodik. Sama dengan siswa. Siswa terdata di Dapodik, maka dia diberikan akun. Nah, kalau siswanya sudah selesai kelas 12, maka akun itu akan dihapus oleh Kemdikbud. Nah, seperti itu. Itu informasi yang kami terima. Nanti coba bisa diluruskan oleh Bu Mardiana. Nah, ini kan statusnya sama. Sama kalau kita tidak lagi terdata sebagai guru. Makanya akun yang diberikan itu ada guru atau admin. Admin itu apa? Semua GTK. GTK itu diberikan admin. Semua tenaga kependidikan. Jadi kepala sekolah dan TU, tenaga kependidikan itu diberikan akun admin. Tapi kalau kita tidak lagi terdata di Dapodik, maka akun itu akan dihapus Bapak Ibu. Nah seperti itu Pak Abu yang sependek pengetahuan saya. Mungkin sekalian dengan Bu Yulfikar nih ya. Nah, jika mau dibuat kuis untuk siswa, apa di Google Drive dan Google Classroom bisa disimpan dan di-share link kuisnya? Wah, ini nanti Bu, ini ada sesi tersendiri ini. Nah, Ibu ikuti terus nanti di hari kedua dan hari ketiga ada sesi tersendiri yang akan disampaikan oleh trainer kita, Bu Fiza atau Bu Mardiana nanti. Silakan, mungkin ada tambahan Bu Mar? Silakan. Bu Fiza? Udah hilang sinyal. Oke, langsung saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada trainer kita, Bapak Ernal Noviandri SPD yang sudah menjawab pertanyaan dari peserta kita hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri sesi pelatihan ini, kami ingatkan kembali untuk dapat mengisi absen pada link yang sudah dikirimkan melalui chat masing-masing. Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak terasa waktu sudah berlalu dengan sangat cepatnya. Kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu trainer yang sudah bergabung bersama kami berbagi ilmu bersama. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta pelatihan yang sudah berhadir dan bergabung bersama menyimak acara kita dari awal hingga selesai. Insya Allah pelatihannya akan kembali kita laksanakan besok di waktu yang sama dengan pembahasan materi yang tidak kalah menariknya. Saya Tiak Malia sebagai absennya udah Pak? Oke, absennya sudah kita kirimkan linknya melalui chat masing-masing Bapak Ibu. Ya, baik. Saya Tiak Malia sebagai moderator yang bertugas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah masuk nih Pak.
Baik Bapak Ibu, sebelum meninggalkan ruang Zoom meeting, silahkan untuk dapat mengisi absen pada link yang sudah kami share melalui chat masing-masing. Baru 5 orang yang isi ya. Bapak Ibu kami ingatkan juga, ini tambahan tadi seperti yang dikatakan Bu Mardiana, walaupun Bapak Ibu nanti hadir di sini 3 hari mengikuti VCon-nya, tapi di classroom Bapak Ibu tidak ada, itu mohon maaf sekali kita tidak bisa menilai pekerjaan Bapak Ibu. Jadi yang utama itu kita akan menjelaskan di sini, kemudian Bapak Ibu silahkan masuk ke classroom dan mengerjakan semua tugas. Karena di tugas di classroom itu Bapak Ibu cukup membaca, menyerahkan, tidak perlu melampirkan apa-apa. Jadi tidak ada tugas yang terlalu berat kami rasa. Jadi Bapak Ibu bisa baca, serahkan seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Mardiana tadi. Untuk soal latihannya, Bapak Ibu bisa kerjakan latihannya. Oh Pak, kalau misalnya tidak tuntas, bisa kerjakan lagi berulang. Itu sebagai modal nanti Bapak Ibu untuk mengikuti uji kompetensi akhir. Yang uji kompetensi itu nanti insya Allah akan kita coba bahas di hari terakhir. Supaya Bapak Ibu semuanya tuntas. Seperti itu. Ya, itu link absennya sudah dibagi. Silakan saja Bapak Ibu diisi, diaktifkan aja mikrofon pesertanya. Bukan di chat ini, di kolom chat semua ini. Everyone in meeting, Pak. Coba. Bapak Ibu yang mau ngomong boleh aktifkan mic-nya. Untuk Ibu Eli Rosa tadi kan bertanya masalah tentang Google Classroom ya. Halo, Beliau bertanya apakah Google Classroom yang sudah pernah dihapus masih bisa kita pakai lagi atau bagaimana? Jadi Ibu, kalau Ibu memang sudah hapus Google Classroom-nya di HP atau di laptop, itu saya rasa bukan hilang ya. Ibu bisa download lagi Google Classroom dengan akun yang sudah Ibu gunakan tadi, dan sepertinya masih ada. Cuman mungkin Ibu ikonnya tidak ada lagi di HP. Coba Ibu download Google Classroom lagi melalui Android, lebih mudah. Kemudian masukkan akun dengan yang pernah Ibu gunakan. Apabila mau menggunakan akun Belajar ID yang baru, berarti Ibu memang harus entry data dari awal. Itu ya Bu Eli. Email di absen kita isi email. Mana emailnya ya? Makali pucuk hana yang ke AP ya Ibu kan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Masih bergabung di sini, jangan lupa isi link absen. Saya Teguh Julizal, tarik undur di kegiatan kita hari ini semuanya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana linknya? Untuk saya kok nggak masuk linknya ya? Sudah bisa diakses Bapak Ibu. Sudah beberapa kali saya kirim. Linknya sudah bisa diakses semua ya? Link presensi. Linknya di mana Pak? Emailnya silakan diisi yang mana aja boleh, yang ID, Belajar ID juga boleh.
Terima kasih yang sudah isi. Selamat istirahat. Link prestasi apa tuh? Gimana? Ya, diklik link itu, Bu. Nanti akan kita isi. Linknya mana? Linknya. Ya udah. Linknya Bapak Ibu tolong diisi. Maaf, untuk penulisan nama dengan apa tidak ya Pak? Ini nggak tahu. Tidak usah ya? Gimana Bapak Ibu, ada yang bermasalah dengan link presensinya? Oh, nyampe. Bukan secara dengan absen. Tolong dibuka link chatnya, kami sudah mengirimkan. Ya, sudah nggak bisa apa? Capek saya lupa. Di link chat Bapak Ibu, di link chat Bapak. Halo, Ucu. Oh, ada lungin, Pak. Alamat asalnya apa maksudnya? Alamat Bapak Ibu, alamat Bapak Ibu. Alamat tempat tinggal. Bukan tempat lahir ya, tempat tinggal. Itu. Yang belum isi link silakan Bapak Ibu. Karena peserta tadi lebih 100 ya. Ini yang baru mengisi 74. Alamat kota asal. Alamat kota asal itu Bapak Ibu tempat tinggal, bukan tempat lahir ya. Saya buat tempat asal itu maksudnya karena kegiatan kita ini ada yang di luar Aceh Jaya. Iya, Desa Kedipanga. Iya. Udah. Mana mic-nya? Untuk alamatnya boleh diisi nama desa dan kecamatan saja Bapak Ibu ya. Yang di luar Aceh Jaya khususnya, di luar Aceh Jaya atau di luar Provinsi Aceh, itu boleh disertakan kabupaten provinsi sekaligus. Terima kasih. Dengan link ini. Setelah absen apa sudah bisa di-lift, Pak? Ya, silakan Bapak Ibu kalau sudah mengisi link absen untuk kalau sudah selesai bisa meninggalkan room ini atau dengan cara klik end atau leave. Silakan. Terima kasih untuk semuanya. Selamat istirahat. Selamat berjumpa kembali di
esok hari. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Di Zoom. Karena coba di apa ya, bisa apa? Bisa suci kopi coba ya. Bentar ya, karena langsung dicek di Zoom. Kita sih pandai-pandai. Sudah saya kirim ke WA. Ya, tunggu.